Dan mulai ya. Mulai ya Bu ya? Iya boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. To the honorable the instructor, to the honorable all participants in this house, and don't forget to my beloved team. Thanks for joining us. First of all, let's say thank you to the God because of His blessing and mercy, so we can attend in this event without any trouble and mistake. Don't forget to deliver our salutation to the last messenger, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, his friend, and all of us as followers. Okay, good people. In this lovely occasion, let me introduce myself. My name is Narsu Martini. I am an English teacher from SMAN Satu Mande. And I am standing here as host. Okay, second, we have Ibu Maria Puspitasari from SMKN Satu Geger Bitu as presenter. And Ibu Indriastuti Martarini MPD from SMPN 1 Kebon Pedes Sukabumi as moderator. Well, the title for our meeting today is Antusias Siswa pada Pembelajaran Daring Menggunakan Mobile Signal di Masa Pandemi COVID-19. Besides that, we have this schedule for our meeting today. First, opening by me, and I have did it. Second, speech by moderator. Okay, the third, explaining the material will be delivered by presenter. And the last one is closing. Okay, and I would like to tell you the rule of our meeting today. There are, first, listen the explanation carefully. Second, if you wanna ask, you can type on comment column. Okay, the third, fill the attendance list or presidency. Well, for shorten the time, let's begin to the second part is speech by moderator. Time is yours. Silakan Ibu moderator. Bu Indri. Bu Indri. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat beserta para instruktur hebat dan anak-anak kreatif. Mohon maaf ada gangguan karena tadi mati lampu, saya pakai wifi. Terima kasih untuk mau hadir. Dan kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Guru hebat, yaitu Ibu Maria Puspitasari, dengan paparan berjudul Siswa dapat pelajaran daring menggunakan mobile signal di masa pandemi COVID-19. Sebelum mendengarkan paparan beliau, sedikit saya bacakan dulu biodata beliau. Nama Maria Puspitasari, SPD, lahir di Cirebon 10 Maret 1982, mengajar di SMK Negeri 1 Geger Pitung. Aktivitas dan hobi adalah mengajar dan traveling. Beliau juga seorang entrepreneur. Pendidikan sarjana matematika dari Unsur Cianjur. Beliau dapat dihubungin melalui email mariapuspitasari57@gmail.com atau WA 085720027219. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, maka kepada Ibu Maria Puspitasari kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu host, yaitu Bu Enas Martini, dan Ibu moderator, Ibu Indri Astuti Martarini, atas waktu yang sudah dipersilahkan.
Untuk memanfaatkan waktu yang sudah semakin berjalan, baiklah, saya langsung saja. Untuk paparannya, Bu, Ibu moderator, Ya. di sini insya Allah saya akan membawakan paparan mengenai antusias siswa pada pembelajaran daring menggunakan mobile signal di masa pandemi COVID-19. Di mana sih? Bapak Ibu guru semua, perlu kita ketahui ya, Bapak Ibu sambil menunggu ada ini tampilan PowerPoint-nya. Di sini kita melihat realitas pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, adik-adik hebat sekalian. Tahun 2020 yang melanda dunia, termasuk Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, pada kondisi pandemi COVID-19 ini menuntut seluruh sektor kehidupan tanpa terkecuali pendidikan harus beradaptasi dengan teknologi. Tetapi kondisi di lapangan tidak semua lokasi memiliki akses koneksi internet dan perangkat gadget yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sehingga pembelajaran daring menjadi sangat kontradiktif. Bu Indri, itu PowerPoint-nya gimana? Bentar ini. Ya. Sudah terlihat belum? Belum? Bentar. Ya, nggak apa-apa. Sambil kita menunggu tampilan PowerPoint-nya, di sini saya juga mau melanjutkan ya. Nah, di sini keterkaitan dengan masalah pembelajaran daring tersebut, di mana kita analisa kondisinya yaitu mengenai koneksi internetnya ya. Kenapa? Karena di beberapa wilayah di daerah pedesaan terdekat sekolah kami ya, kebetulan di sini karena posisinya sangat di dalam, banyak yang memiliki jaringan koneksi internetnya itu sangat lemah, bahkan terjadi blank spot ya, tidak ada sinyal sama sekali gitu ya. Nah, sehingga menghambat pada aktivitas siswa terhadap pembelajaran daring di wilayah yang kategorinya sangat di dalam sekali gitu ya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, karena pembelajaran daringnya pun diperpanjang gitu ya, jadi kami sebagai guru-guru dan pihak sekolah, alhamdulillah dari dinas provinsi itu mendapatkan bantuan ya Bu ya, yaitu berupa alat orbit dan untuk harus digunakan gitu ya, diuji cobakan pada masa pandemi ini gitu ya. Alhamdulillah hasil pencobaan itu saya paparkan di sini mungkin ya untuk salah satu masukan mengenai masalah yang terjadi pada pembelajaran daring selama ini gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang antusias, di mana antusias siswa pada pembelajaran daring ini sangat kurang ya Bu ya pada awalnya ya, mungkin karena kendala dari fasilitas baik handphonenya atau jaringannya atau mungkin secara ekonomi ya karena harus selalu menggunakan kuota gitu ya. Nah, di sini di sekolah kita ini kebetulan pedalaman masuk ke hutan, mungkin ada bukit-bukit gitu ya. Gimana caranya supaya anak yang di pedalaman itu tetap memperoleh haknya untuk belajar secara daring gitu ya. Ibu boleh dilanjut ke pembelajaran daring itu PowerPoint-nya. Terus? Diklik ke pembelajaran ini, pelayanan pembelajaran. Ini udah. Ya. Bentar belum tampil. Sudah? Belum tampil. Tapi ini udah saya Mungkin jaringan ya. ini sudah. Bukan, saya belum dijadikan host di situ, Bu. Oh iya ya. Sama Ibu itu, maaf Ibu Erna. Tolong Ibu Indrinya dijadikan host dulu. Jadi host ya Bu ya. Ya. Gimana Bu Indri? Saya. Ibu Indri udah? Di situ udah jadi host? Udah Bu. Iya. Boleh dilanjutkan. Keluar belum? Belum? Udah. Bentar. Tapi saya udah share. Ya. Ini udah saya share. Iya bentar. Yang
ininya Bu, tolong diklik yang ke pelayanan pembelajaran. Ini udah. Tapi belum muncul ya di sininya ya. Mungkin di Di saya sudah muncul, Bu. Oh, udah muncul ya. Sudah ada. Ya, jadi Ya. dilanjut aja mungkin nggak apa-apa ya, Bu ya. Nah, di sini pada pelayanan pembelajaran karena adanya pelayanan terhadap siswa yang dan siswa harus mendapatkan hak belajarnya ya walaupun di pedalaman, mungkin bukan hanya di daerah sini saja, secara umum mungkin di wilayah Indonesia gitu ya sama, bahwa pembelajaran daring ini banyak kendalanya ya, terutama dari segi peralatan, sinyal, koneksi seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini maka dari pihak sekolah menguji cobakan alat yang diberikan, yaitu bantuan Orbit ya Bu ya. Nah, di sini kami memanfaatkannya, yaitu Orbit itu adalah mobile signalnya ya pada pembelajaran daring, di mana pada mobile signal ini bisa digunakan untuk mengatasi kendala kondisi geografis daerah pedesaan terdekat sekolah kami, sehingga menyediakan akses koneksi internet, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi pada pembelajaran siswa ya, serta di wilayah daerah pedesaan terdekat sekolah. Selain itu, salah satunya sedikitnya membantu dan mengatasi masalah siswa dan siswi apabila terjadi kendala koneksi internet. Nah, dengan adanya yang kami gunakan ini, maka ada perubahan, yaitu meningkatkan antusias siswa terhadap pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi berdasarkan hasil uji cobanya, di mana ketika awal-awal terjadi pembelajaran daring itu sangat kecil sekali Bu yang mengikuti pembelajaran ya. Kalau misalnya satu kelas mereka terkendala oleh sinyal, adapun kemarin dapat bantuan yang kuota-kuota itu ya, tetap mereka tidak bisa mengakses karena posisi sinyalnya yang kurang bagus gitu ya. Nah, di sini perangkat mobile signal itu menjadi perangkat instrumen yang memiliki peran dan fungsi utama untuk memberikan kemudahan bagi siswa dan siswi yang tinggal di daerah pedalaman ya, di daerah pedesaan. Tapi di sini wilayahnya dekat sekolah ya Bu ya. Dari sekolah kita berjarak antara 2 sampai 3 km gitu ya. Atau kita bisa mendekati ke daerah pedalaman dengan membawa mobile signal ini. Di mana mobile signal ini yaitu adalah wifi berjalan ya Bu ya. Kalau mungkin kita tahunya wifi kita pasang di sekolah, di rumah ya Bu ya. Nah, kalau ini wifi-nya berjalan, bisa kita bawa ke daerah pedalaman, di mana dijadikan sebagai titik orbitnya gitu ya. Kemudian di sini mobile signal akan bekerja secara berkala ya, mendatangi area-area di mana area tersebut betul-betul akses jaringan internetnya itu tidak ada atau bahkan sangat lemah sekali gitu ya. Nah, di sini ada beberapa skema alur mobile signal. Bisa dilihat Bu, di sini ada skema alur mobile signal. Ibu moderator bisa ini kan udah ditampilkan skema alur mobile signalnya. Mana ini? Ada gambarnya Bu. Gambar ini. Sudah? Ada. Ya. Nah, di sini ke tambah lagi Bu. Ada skema ya. Ya, ada gambar skema. Skema alur. Ya. Sudah ini? Oh, udah. Ada lagi? Ya, di sini belum tampil mungkinnya jaringannya, tidak apa. Di sini ada skema alur mobile signal. Jadi skema mobile signal ini sekolah membawa perangkat orbit ke suatu tempat yang kondisi sinyalnya buruk ya Bu ya. Misalnya di desa A. Nah, maka kita akan memasang orbit di situ. Kemudian anak-anak berkumpul mungkin dengan social distancing ya, kumpulnya, di mana anak bisa mengakses wifi-nya itu secara gratis gitu ya, dan orbit ini memperkuat sinyalnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita nge-hotspot pakai handphone nggak mungkin karena kendala dengan sinyal. Nah, di sini salah satu kelebihan mobile signalnya itu untuk memperkuat sinyal gitu ya. Jadi wifi yang bisa dibawa kemana-mana memberikan kekuatan sinyal sehingga anak bisa mengakses, dan kebetulan
kalau si wifi-nya ini pakai kartu ya Bu ya, kartu oleh pihak sekolah diisi kartunya pakai kuota misalnya yang seharga 200.000, kemudian kita bawa ke beberapa lokasi yang blank spot, kemudian anak bisa mengakses berkumpul di situ ya Bu ya, mereka belajar. Jadi kita ada petugasnya, petugas untuk mendatangi daerah-daerah yang blank spot tersebut gitu ya. Nah di sini skema alur di sini seperti biasa kita masuk ke provider ya, pakai provider biasa. Providernya disesuaikan, bisa pakai M3 pakai Telkomsel dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini isinya bisa isi ulang juga ya Bu ya, bisa diisi ulang dengan kuota gitu ya. Intinya memberikan sinyal gratis kepada siswa dan sinyal itu kuat gitu ya, ada memperkuat sinyalnya gitu sehingga anak tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Mungkin belum maksimal tapi itu sebagai salah satu istilahnya usaha sekolah gitu ya untuk memfasilitasi mereka yang ada di pedalaman seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke hasil penggunaan mobile signal terhadap antusias siswa pada pembelajaran daring. Nah, di sini seperti diketahui, penggunaan mobile signal ini diharapkan membantu siswa dan siswi berada di daerah pedesaan untuk kemudahan akses belajar secara online. Ini sangat disambut positif sekali ya Bapak Ibu, bukan saja oleh siswa tetapi oleh orang tua, bahkan kita bekerja sama dengan pihak desa gitu ya. Pihak desa kita minta akses untuk berkumpul walaupun mungkin sedang COVID-19 tapi kita tetap izin minta akses berkumpul ke desa gitu ya, dengan menggunakan social distancing anak-anaknya gitu ya, berjarak, tapi anak tetap bisa mengakses dan tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Dan itu sangat disambut sekali oleh orang tua dan oleh perangkat desanya gitu ya, kepala desa gitu ya, terhadap program sekolah yang memfasilitasi ke daerah pedalaman agar anak tetap belajar gitu ya. Tidak ada alasan nggak ada sinyal, walaupun kuota banyak tapi tidak memadai sinyalnya gitu ya. Nah kita memfasilitasi seperti itu. Nah di sini hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh siswa dan siswi sangat antusias ya. Kemudian di sini alhamdulillah terjadi perbedaan ya Bu ya. Terjadi perbedaan ketika anak baru mengenal pembelajaran daring dengan berbagai masalah mungkin Bu ya, kendala. Nah, karena pembelajaran daringnya diperpanjang, maka kendala itu dipikirkan oleh pihak sekolah gitu ya. Karena kalau berlarut-larut anak tidak belajar mungkin tidak bagus juga ya Bu ya. Karena kita sebagai pendidik harus memberikan laporan pembelajaran juga ya Bu ya. Nah seperti itu. Nah di sini ada contoh proses belajar siswa menggunakan mobile signal. Jadi kita ada tim bertugas membawa maaf ya itu ya musiknya bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Nah di sini ada proses belajar siswa menggunakan mobile signal. Ini suaranya bisa di itu ya. Mohon maaf. Oh ya, yang mati. Halo. Ya. Ini proses belajar siswa menggunakan mobile signal. Nah di sini bisa dilihat ya Ibu ya, contoh mereka mendatangi tempat yang dimana sinyalnya itu sangat buruk sekali atau bahkan tidak ada sinyal gitu ya Bu ya. Tapi di sini orbitnya harus menyambung kepada yang turun. Ya, maaf dimatikan ya karena berisik tadi dari Ibu Handriani Timor. Saya matikan ya speakernya, mohon maaf. Nah di sini
bisa dilihat ya gambar-gambar bahwa anak-anak kita itu ada yang tinggal sampai ke pedalaman ya. Anak-anak kita ada yang tinggal sampai ke pedalaman. Nah, sehingga kami menuju trek-trek itu karena tetap kewajiban kita sebagai guru dan dari sekolah memfasilitasi anak untuk tetap melaksanakan pembelajaran, Ibu ya. Nah, di sini akses orbit ini salah satu syaratnya itu harus ada terjaring tetap terhubung terhadap listrik ya Bu ya, harus ada listrik sehingga bisa dihidupkan orbitnya dan anak-anak bisa berkumpul di satu titik. Anak-anak bisa berkumpul di satu titik melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini wilayah pedalaman ya Bu ya. Kebetulan kami daerah Geger Bitung, daerah Cienggang itu ya Bu ya, pedalaman sekali gitu ya. Banyak siswa-siswa yang di pedalaman yang bersekolah di sekolah kami seperti itu. Nah, di sini ada di sini juga bersedia dengan orang tua atau dari perangkat-perangkat desa seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi masukan gitu ya dari untuk beberapa pihak bahwa kita yang tinggal di pedesaan bisa dengan memfasilitasi seperti itu gitu ya Bu ya. Di sini mungkin itu aja paparan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum puas ya ini baru sedikit paparan dari hasil selama daring ini gitu ya. Seperti itu. Silahkan dari saya sekian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Silahkan Ibu Moderator. Saya kembalikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Ibu Maria kepada sangat menarik sekali ya ini untuk pembelajaran dengan mobile signal, sangat membantu orang tua siswa maupun siswa yang kesulitan dengan sinyal yang memang saat ini banyak dialami oleh anak-anak kita, yang terutama mereka yang jauh berada di pedesaan atau yang susah sinyal. Nah, untuk lebih jelasnya silakan barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan itu aja dibuka aja mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Ya, boleh, boleh. Apakah ada? Sepertinya tidak ada. Bagaimana Bu Maria? Ya, boleh. Bagaimana moderator saja. Saya sudah menyerahkan. Oh iya. Saya mau bertanya, boleh Bu? Boleh silakan. Iya. Kalau sejauh ini ada masalah nggak Bu dengan pemakaian mobile sinyal? Kan kalau tadi kan kita lihat banyak sekali manfaatnya ya. Kira-kira yang terjadi di lapangan pernah ada problem nggak Bu? Kalau ada itu apa begitu? Oh iya. Kasih. Ya, sama-sama. Barusan yang bertanya siapa ya? Ibu Gina ya? Iya. Oh iya. Bagaimana Ibu moderator, mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, boleh? Sepertinya tidak ada peserta lain, maka silakan oleh Bu Maria dijawab saja. Iya. Tadi pertanyaannya mengenai kendalanya ya Bu ya. Kalau secara ini menarik ya Bu ya. Alhamdulillah kita menguji cobakan juga Bu ya. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah itu Bu, sebenarnya itu alhamdulillah sekolah kita dapat bantuan orbit ya Bu ya. Katanya kalau beli sendiri itu hampir 5 juta katanya gitu ya. Jadi kita dikasih orbit itu sehingga harus dibuktikan gitu ya pemakaiannya ke daerah, ke pedalaman-pedalaman gitu Bu ya. Alhamdulillah ketika pada masa awal pandemi kita guru itu belajar daring kayaknya tepuguh gitu aja punya. Jadi anak itu yang masuk itu yang terdekat-terdekat aja, online-nya yang bagus sinyalnya gitu ya. Setelah ditelusuri kan Bu, sinyalnya nih walaupun kemarin dapat gratisan kuota ini tetap tidak bisa terpakai gitu ya Bu ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah ada
sedikit perubahan mungkin tidak secara optimal ya Bu ya, masih tetap diperbaharui gitu ya Bu ya. Nah, di sini alhamdulillah ada perubahan terhadap anak dan orang tua bahwa oh iya sekolah juga walaupun di pedalaman memperhatikan mereka gitu Bu ya, tidak lost aja gitu ya. Hanya melayani anak-anak yang aktif handphonenya atau gimana, ternyata tidak ya Bu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya mobile signal kami dari pihak sekolah membuat kelompok-kelompok guru ya ditugaskan gitu ya. Kalau di SD itu mengadakan luring-luring ya Bu ya ke rumah-rumah gitu ya. Nah, kalau di tingkat anak SMK itu kan karena sudah pandai menggunakan handphonenya gitu ya, sehingga kami guru datang ke sana bukan untuk luringnya, tapi untuk menyediakan fasilitas wifi-nya. Wifi itu untuk memperkuat sinyalnya gitu ya, agar anak tetap mengikuti pembelajaran, mengakses pembelajaran lewat Google Classroom-nya, lewat Telegram-nya, lewat WhatsApp-nya, kelompok-kelompok belajarnya itu seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah di sekolah kami masih menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran dan itu sangat menggunakan kuota utama ya Bu ya. Jadi tidak semua anak itu bisa mengakses. Nah, makanya di situ alhamdulillah beberapa guru di rolling gitu ya Bu ya untuk bertugas ke beberapa titik wilayah yang blank spot atau yang lemah sinyalnya. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah siswa sudah berantusias, bukan hanya siswa, orang tua pun sama berantusias. Jangan sampai dengan adanya daring ini semua siswa itu terpuruk ya tanpa ada pembelajaran sama sekali, tidak seperti itu gitu. Jadi selama ini alhamdulillah ada perubahan, tapi perubahannya mungkin tidak maksimal gitu ya, karena kami membagi kelompok-kelompoknya mungkin tidak terlalu banyak sih, karena posisi orbitnya itu bergantian gitu ya. Tetapi minimal dalam 1 minggu anak itu tidak lost tanpa pembelajaran, tapi ada gitu ya. Mungkin misalnya hari ini kita di desa A, besok di desa B, mungkin beberapa desa yang sangat blank spot sekali gitu ya. Sehingga anak tetap melaksanakan pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya. Bahkan sampai kemarin UAS kami fasilitasi gitu ya Bu ya. Seperti itu, karena UASnya sudah berbasis alhamdulillah pakai Google Form gitu ya Bu ya, udah pakai Bit.ly gitu UASnya sampai ujian udah seperti itu gitu ya. Alhamdulillah walaupun di pedesaan tapi kita sudah memfasilitasi segala bentuk akses sekolah itu dengan menggunakan IT gitu ya. Dan saya juga sebagai guru di sini sangat termotivasi dengan kegiatan ini Bu. Aduh ternyata ini tantangan sekali ya gitu, walaupun mungkin agak grogi, nervous ya Bu ya, dengan akan terlihat oleh Bapak Ibu yang sudah ahli gitu ya, tapi kami sebagai guru yang di pedalaman sangat termotivasi gitu ya Bu ya. Ya salah satunya mental dan kita harus mengikuti perkembangan IT seperti itu Bu. Alhamdulillah kalau menurut saya selama ini ada banyak perubahan terhadap siswa seperti itu. Mungkin Bu Gina bisa boleh menambahkan, atau mungkin yang lain boleh menambahkan. Ya, bagaimana Ibu Gina? Mohon maaf Bu, waktunya untuk meetingnya 5 menit lagi. Iya. Sudah cukup Bu Maria. Ya, terima kasih. Sudah sekali pemaparannya. Silakan Ibu moderator untuk menutup saja. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu maka kami cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi presensinya. Terima kasih Ibu Maria sebagai presenter. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Enar. Bu Enar. And then for today, thank you for joining us. The last one.
Ya, bagaimana sudah ditutup, Bu? Ibu Enar, suaranya kurang jelas. Sudah ya. Maaf Ibu Enar, Sudah, Bu. Oh, udah ya, tadi suaranya kurang terdengar mungkin ya jaringan. Halo? Ya, Halo, Ibu. Kedengaran Tadi siapa? iya, halo. Halo, Ibu. Ibu siapa? Ibu, aku mau closing ya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Iya, iya. Oke. Iya. Tadi Alhamdulillah. Bu Enar itu. Bu Enar tadi itu enggak? Bu Enar? Tadi itu enggak ngerekam enggak? Saya enggak ngerekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Iya, oke. Saya ngerekam, Bu. Karena saya tadi terlambat. Ya, Oh, ya syukurlah tuh. tapi nggak tahu takut Maaf. takut lagi. Mohon maaf ya. Saya yang mohon maaf karena Nggak tadi apa-apa 10 menit Nggak apa-apa. mau pakai